Selamat malam ya, malam buat kita seluruhnya. Yang terhormat orang tua siswa angkatan 52 bahkan mungkin angkatan 50 yang mungkin ikut di sini menyaksikan anak-anaknya presentasi dan anak-anak yang angkatan 52 yang terhormat Bu Kris, anak-anak alumni angkatan 50, bahkan ada yang 49 ya yang saya banggakan, Fadil ya. Jadi paling tidak ini adalah anak-anak saya, ada sejak saya di SMA 14 yang keren-keren dan hebat-hebat ini, sama dengan bundanya pakai jaket kuning. Ya. Dan terima kasih saya ucapkan kepada anak-anak yang saya calling langsung untuk jadi narasumber, ya, Arta, Raul, ya, dan Fadil, seperti itu Fadila ya, dan Raffi, Dava, Rara, Kusuma, ya, Rahel, ya, Stefan, dan yang lainnya. Keren buat kalian seluruhnya, anak-anak hebat 14. Dan sengaja memang Bu Kris menggagas ini, dan saya suka sekali. Dan memang ini adalah kebiasaan kita ya, Raffi, ketika kamu ketua OSIS, ada CGTS ya? Iya, betul Bu. Hanya saja CGTS ketika itu masuk ke kampus ya, masuk ke 14 ya, dengan hari-hari Sabtu kita adakan, saya ikut juga ya, dan kali ini secara virtual. Semoga kegiatan ini tidak mengubah niat kita, khususnya untuk kakak-kakak mau berbagi dengan adik-adiknya, demikian juga dengan adik-adik mau mendengarkan apa yang disampaikan kakaknya. Dan ini merupakan motivasi sayang ya untuk anak-anak angkatan 52 supaya nggak merasa wah kakak-kakak ini kok keren, saya bisa nggak sih kayak gitu, kadang-kadang jadi mau patah arang katanya. Jangan begitu ya. Nah ini ada dokternya, ada orang hukumnya, ada orang tekniknya, ada orang komputernya, SI-nya, psikolognya, macam-macam deh. Udah ada di UI pakai jaket kuning. Nah, kalian nanti nyusul. Karena Jakarta dekat. Kadang-kadang Jakarta sama yang lain milihnya Jakarta aja. Seperti itu. Dan perlu saya informasikan anak-anakku, Arta CS, untuk mengikuti jejakmu, untuk di Fakultas Kedokteran, adikmu ada satu, Jahrah, masuk dengan jalur SIMAK di Fakultas Kedokteran dan fakultas-fakultas lainnya. Dan kali ini kalau dilihat dari per individu sudah 205 orang yang diterima di perguruan tinggi dari 250 yang ada. Jadi kalau mau dilihat sudah 82% naik sekali ya, naik tajam daripada yang lalu-lalu. Bahkan satu orang anak ada yang ngambil 4, dapat diterima di 4 universitas gitu ya. Ya, jadi ada yang ITB-nya, ada UI, ini udah bingung sendiri jadi milih yang mana. Seperti itu ya. Kalau mau dirinci satu-satu seperti itu sampai udah 92 ke atas persen. Ya, satu orang dapat 4, satu orang dapat 3, seperti itu. Nah, jadi dengan adanya kalian di sana, kakak-kakaknya bisa membimbing adik-adiknya kelak. Kalau nanti adik-adiknya bertanya sama kalian ya Kak ya, inilah buat komunitas UI. Ya, komunitas 14 di UI ya, biar bisa merangkul adik-adiknya. Biar tambah banyak lagi anak-anak jaket kuning, anak-anak 14 memakai jaket kuning di UI. Seperti kata Arta, biar tambah banyak ya Bu ya, jangan hanya SMA X aja yang banyak alumninya, maunya SMA 14. Nah, itu kerinduan kita bersama. Nah, inilah anak-anakku angkatan 52, kita beruntung ya memiliki kakak-kakak yang luar biasa. Dan kalau saya tanya, IP-nya berapa? 3, sekian. Wah, di atas 3,5 semua. Wah, kumlot semua nih. Kalau sampai bisa selesai ya, tepat waktunya seperti itu. Terima kasih anak-anakku. Selamat berbagi buat adik-adik kalian. Dan saya siap mendengarkannya. Itu saja dari saya, Bu Kris. Terima kasih buat kita seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Duma atas sambutannya. Selanjutnya ada sambutan lagi dari perwakilan alumni 14 yang sekarang berkuliah di Universitas Indonesia, yaitu Kak Arta. Kepada Kak Arta dipersilahkan. Terima kasih. Selamat malam semuanya kepada Bu Duma, Bu Grace, Pak Koko, dan teman-teman sejawat saya, teman-teman anak UI, dan juga teman-teman 14. Perkenalkan, saya Arta Uli Kristina, alumni 14 Angkatan 49, dan sekarang berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dulu 3 tahun yang lalu, saya sama sih, kayak teman-teman juga, duduk, mungkin bukan lewat Zoom kali ya, duduk di ruang Sergun. Ya, Sergun di 14, nontonin kakak-kakak yang keren-keren, yang memperkenalkan tentang UI terkhususnya ya. Dulu saya juga nggak tahu mau apa gitu, ngeliat yang UI, ngeliat yang universitas lain. Tapi oleh berkat acara ini saya boleh mengetahui apa yang saya inginkan, apa yang saya ingin kejar, dan bagaimana cara ngejarnya. Karena alumni-alumninya banyak, kakak kelas kalian yang di UI itu banyak. Jadi pesan saya buat teman-teman sekarang, pergunakan waktu ini, waktu yang berharga ini, yang dimana kakak-kakak kalian tuh udah meluangkan waktunya untuk ngasih tahu ke kalian nih, ujangan-ujangan nih, gimana caranya nih gitu. Jadi usahakan kalian mempergunakan waktu emas ini sebaik mungkin, gali apapun informasi yang kalian inginkan, tanya sebanyak-banyaknya. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih Kak Arta atas sambutannya. Nah, lalu berikutnya kita masuk ke acara perkenalan nih, kan teman-teman dari 52 nggak tahu gitu ya, kita tuh ada di jurusan mana, dari lewat jalur masuknya apa gitu kan. Nah, jadi sekarang itu waktunya kita perkenalan, bisa dimulai dari Kak Fadilah Ansyari, dipersilahkan Kak. Kakak angkatan 48 nih. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih Bu, kameranya agak bermasalah, jadi apa-apa. ini. Jadi mungkin perkenalan dia ya. Jadi nama saya Muhammad Fadil Ansyari. Saya alumni 14 angkatan 48. Sekarang kuliah di Teknik Kimia UI semester 7 dan sekarang mengambil program fast track ya di UI, jadi S1, akselerasi S1 ya? Dan S2. Wah, gile, mantap. Fast track gini. Dulu masuk UI jalur SNMPTN, teman-teman. Oke, itu aja kali ya. Oke, terima kasih Kak Fadil. Selanjutnya untuk Kak Arta bisa memperkenalkan diri lagi. Oke. Aku ulangi lagi, aku Arta Uli Kristina dari 1449, sekarang di FKUI jalur SBMPTN. Apa ya sekarang namanya? Kalian namanya apa? SBM tetap. Oh, tetap SBMPTN ya. Terima kasih Kak Arta. Lalu berikutnya Kak Mail. Kak Mail dipersilahkan. Oke, halo semua, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Raffi Ismail, biasa dipanggil Mail, dari angkatan 1450. Jurusan Sistem Informasi dari Fasilkom, Fakultas Ilmu Komputer. Dulu masuk UI jalur PPKB. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Mail. Selanjutnya ada Kak Stefan, silakan memperkenalkan diri. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Stefan dari jurusan, kalau jurusan bisa dilihat di belakangnya, dari jurusan Teknik Elektro, dari angkatan 1450, masuk ke UI dari jalur SNMPTN. Makasih semuanya, salam kenal. Halo Kak Stefan, terima kasih Kak Stefan. Lalu berikutnya ada Kak Rawol. Kak Rawol dipersilahkan untuk memperkenalkan dirinya. Keren nih. Halo semua, nama gue Rawol, gue dari angkatan 50, masuk UI dari jalur talent scouting, itu kakaknya UI, udah sih itu aja, dan jurusannya Fakultas Hukum. Terima kasih Kak Raul. Selanjutnya Kak Rahel bisa memperkenalkan diri, silahkan. Selamat malam semuanya, selamat malam Bu Duma dan teman-teman yang lain. Perkenalkan, nama saya Francisca Rachel, bisa dipanggil Rachel atau Rahel, feel free aja.
jurusannya ilmu hukum dan masuknya lewat jalur PPKB. Terima kasih. Terima kasih Kak Rahel. Lalu berikutnya ada Kak Dava Harafandi. Dipersilakan Kak Dava. Halo semuanya, nama saya Muhammad Dava Harafandi dari 14 angkatan 50. Sekarang ada di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, jurusan Ilmu Ekonomi. Jalur masuknya adalah jalur SNMPTN. Oke, terima kasih Kak Dava. Selanjutnya untuk Kak Kusuma, silakan. Halo semuanya, nama gue Kusuma Wardani dari jurusan HI, Fakultas Fisip 2019. Gue masuk lewat jalur SNMPTN, dan gue angkatan 50. Kasih. Nah, kan tadi udah nih kakak-kakak dari alumni 14 yang udah memperkenalkan diri. Nah, kalian penasaran gak sih sama aku, sama Tarisa, itu jurusan apa? Nah, sekarang waktunya kita nih memperkenalkan diri. Jadi, perkenalkan lagi, nama aku Rara Husna Zahra, aku angkatan 1450. Sekarang aku berkuliah di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, jurusan Komunikasi. Jalur masuknya itu dulu lewat SNMPTN. Gitu. Selanjutnya, Tarisa. Oke, gantian aku ya. Perkenalkan, nama aku Tarisa Syifa Zahra. Kalian bisa panggil aku Tarisa. Aku angkatan 1450. Aku jurusan psikologi. Dan aku waktu itu masuk Psiko UI lewat jalur PPKB. Nah, untuk selanjutnya kita mau ngapain lagi nih, Ra? Oke, sekarang kita masuk ke inti acara kita pada malam hari ini, yaitu presentasi dari masing-masing kakak-kakak alumni 14 UI yang ada di sini. Jadi, Kak Mail, bisa dibantu Kak Mail untuk share screen PowerPoint-nya. Oke, sebentar dulu ya. Oh iya, sebelumnya untuk adik-adik 1452 yang ingin on cam, silahkan ya, boleh banget kok. Iya. Oke, udah kelihatan belum? Udah. Oke, siap. Baik, mungkin saya mulai aja. Saya di sini bakal istilahnya membantu lah presentasi kampus UI. Oke, kita mulai aja. Nah, kurang lebih kita mau bahas 3 hal nih di presentasi ini. Yang pertama, jalur penerimaan mahasiswa barunya untuk setiap jalur. Yang kedua, ada fasilitas apa aja sih yang ada di UI. Dan yang ketiga, kita bakal ngulik soal fakultas dan program studi apa aja yang di UI. Nah, untuk topik bahasan pertama, mungkin untuk jalur penerimaan mahasiswa baru, bakal saya serahin ke Kak Fadil. Kepada Kak Fadil, boleh lanjut, Kak. Oh iya, kita masuk ya ke jalur penerimaan mahasiswa dari masuk UI gitu ya. Jadi jalurnya ini banyak banget teman-teman sebenarnya. Jalurnya itu ada, kalau dulu zaman saya tuh mungkin sama kali ya, sekitar 5 atau 6 kali ya. Nah, yang pertama itu ada jalur yang namanya SNMPTN. Ya. Jadi SNMPTN ini basisnya adalah nilai raport dan track record alumni biasanya. Jadi kalau nanti teman-teman yang berminat di bidang SNMPTN ini, nanti seleksinya akan ada 2 teman-teman. Yang pertama seleksi tingkat sekolah yang bisa mendaftar SNMPTN. Biasanya peraturannya berbeda ya. Kalau di zaman saya waktu itu 50% dari total yang ingin mendaftar. Jadi misalkan total semuanya 200. Berarti cuma 100 orang nih yang bisa daftar SNMPTN. Nah, mungkin kalau tahun ini mungkin sekitar 30-40% ya, sekitar segitu yang bisa mendaftar. Nah, kriterianya apa nih? Kriterianya itu kalau di zaman saya waktu itu adalah yang menetapkan LTMPT. Jadi mereka menetapkan 6 mata pelajaran UN. Ya, 6 mata pelajaran UN. Tetapi kalau untuk yang 2019 ke bawah, yang 2019, 2020, dan seterusnya, itu yang menentukan adalah sekolah. Jadi variabel nilai yang dinilai itu tergantung sekolah, menyerahkan nilainya seperti apa. Gitu ya. Nah, yang kemudian yang kedua adalah seleksi jurusan. Jadi nanti teman-teman ketika sudah masuk, bisa nih nge-apply daftar SNMPTN, lalu nanti teman-teman akan masuk ke seleksi antar jurusan. Nah, seleksi ini jadi kadang-kadang suka ada yang nanya ya, Kak, nilai itu antar sekolah dibandingin nggak? Nah, kalau untuk SNMPTN itu tidak dibandingkan ya teman-teman. Jadi antar sekolah nilainya tidak dibandingkan. Dan sebenarnya tidak ada passing grade nilai minimal masuk jurusan A, B, dan C itu berapa nilainya. Itu sebenarnya nggak ada.
Nah, tergantung dari siapa ya? Tergantung dari kampusnya, ngelihat dari variabel alumni yang masuk, apakah bagus atau tidak nilainya, bagus atau enggak prestasinya, dan seterusnya. Kemudian posisi teman-teman, ranking. Karena kalau nilai itu kan nggak bisa dibandingin ya, karena antar sekolah parameter assessment-nya tentu berbeda-beda, gitu ya. Itu kalau SNMPTN. Nah, SNMPTN ini nanti masuknya ke jalur reguler. Jadi nanti di UI ada 2 jalur, reguler dan paralel. Nanti dijelaskan di berikutnya. Lalu yang kedua PPKB. Nah, PPKB ini jalur penerimaan masuk UI yang dari UI-nya langsung. Jadi nanti teman-teman akan diberikan formulir, biasanya setiap sekolah diberikan sekian formulir untuk nanti teman-teman daftar di PPKB. Nah, PPKB ini parameternya apa? Parameternya adalah nilai raport dari semester 1 sampai semester 5. Nah, Kak, kenapa tahu, Kak, semester 1 sampai semester 5? Karena waktu teman-teman itu nanti, kalau keterima ya di PPKB, itu teman-teman pasti kan ada verifikasi raport. Nah, verifikasi raport yang teman-teman berikan itu biasanya semester 1 sampai semester 5. Makanya kita bisa tahu, oh yang diseleksi dari semester 1 sampai semester 5. Parameter apa yang dinilai? 6 mata pelajaran. Jadi kalau IPA berarti matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kalau IPS berarti geografi, ekonomi, sosiologi, dan sejarah. Kayak gitu. Kemudian yang kedua SBMPTN. Nah, SBMPTN ini jalur yang tes, ya teman-teman, jalur tes. Nah, SBMPTN ini ada 2 sistemnya. Kalau di zaman saya itu nilai SBMPTN itu tidak diberitahu. Jadi kita cuma tahu kita lulus atau enggak. Ya, jadi sekedar udah kita daftar, nge-apply, habis itu kita nggak tahu nilai kita berapa, tiba-tiba udah lulus dan tiba-tiba nggak lulus aja gitu. Nah, tapi mungkin kalau yang 2019 ya, itu setahu saya diberitahu dulu ya nilainya, betul nggak sih yang 2019? Betul, Kak. Jadi betul, habis ya? ujian setelah berapa hari itu bakal tahu nilainya. Iya, jadi diberitahu. Jadi teman-teman modelnya kayak nilai UN tuh. Teman-teman nanti ada nilainya, nanti teman-teman akan mendaftar sesuai dengan nilai yang teman-teman miliki. Nah, kalau dulu 2019 itu 2 tahap, teman-teman. Ada tahap 1, tahap 2. Jadi teman-teman bisa ikut 2 kali ujian, nanti yang diambil nilai paling tinggi. Tapi kalau 2020 karena kondisinya sedang COVID ya, maka ujiannya hanya sekali dan konten ujiannya hanya TPS, tes potensi skolastik. Tidak ada yang TKA, tes kemampuan akademik gitu. Nah, yang ketiga tadi yang keempat ya, yang keempat SIMAK UI. Nah, SIMAK UI ini ada 2 jalur ya. Ada yang reguler, ada yang paralel. Ada 3. Dan ada yang internasional. Nah, SIMAK UI ini ya tes dari UI-nya langsung ya, seperti SBMPTN. Bedanya adalah kalau SIMAK UI masih menggunakan sistem benar plus 4, salah min 1. Tapi kalau SBMPTN, kalau untuk sekarang benar menggunakan sistem IRT ya, Item Response Theory. Jadi menggunakan pembobotan skor nilai. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada jalur vokasi. Ya. Jalur vokasi ini jalur D3. Ya, jadi jalur yang teman-teman pengen masuk ke D3. Dan yang terakhir jalur internasional. Itu. Mungkin slide selanjutnya kali ya. Nah, ini adalah grafik ya yang menyatakan berapa persen nih yang dari jalur SNM, SBM, dan SIMAK. Yang pertama ada yang namanya S1 reguler. Bedanya dengan S1 paralel apa nih, Kak? Jadi kalau reguler, bedanya sebenarnya 2 ya, teman-teman. Satu dari biaya kuliah. Jadi kalau reguler itu dia tidak membayar uang pangkal. Dan BOP-nya itu ditentukan dari kemampuan orang tua. Jadi teman-teman bisa memilih nih berapa juta per semester dan tidak membayar uang pangkal. Itu kalau jalur reguler. Nah, reguler ini dia ada 3 ya. Yang pertama ada SNMPTN, jadi 20% dari yang diterima itu dari SNM, lalu 30% dari SBM, dan yang terakhir 50% dari SIMAK. Nah, kalau S1 paralel itu ya tadi ya, berarti membayar uang pangkal dan biasanya BOP-nya sudah ditentukan oleh fakultas. Jadi udah nggak bisa, istilah kita nggak bisa nawar-nawar gitu. Tapi teman-teman jangan khawatir ya. Jadi kalau di UI itu ada yang namanya laman beasiswa.ui. Jadi teman-teman bisa mengikuti jalur kalau memang teman-teman ternyata bagus gitu ya, teman-teman bisa meng-apply beasiswa dan itu bisa benar-benar gratis ya, full.
kuliahnya. Seperti itu. Kemudian ada yang ketiga vokasi. Kalau vokasi ini tadi ya jalur D3, dia ada yang SIMAK dan ada yang PPKB. 70% itu PPKB dan 30% SIMAK. Dan yang terakhir KKI. Ya, KKI ini sama seperti tesnya sebenarnya sama kayak SIMAK yang biasa, cuman berbahasa Inggris dan menggunakan syarat TOEFL biasanya ya. Gitu. 40% dari PPKB atau talent scouting dan 60% dari jalur SIMAK. Seperti itu. Udah mungkin. Oke, makasih buat Kak Fadil udah jelasin soal jalur penerimaan. Mungkin aku bakal lanjutin nih ke fasilitas yang ada di UI apa aja sih. Nah, yang pertama ada Masjid Ukhuwah Islamiyah atau MUI, bisa disebut MUI. Nah, masjid ini letaknya di dekat danau UI ini yang namanya Danau Kenanga. Ya, seperti masjid-masjid pada umumnya ya, ini dipakai buat tempat ibadah, dipakai buat tempat berkumpul, berdiskusi, dan juga sering diadakan ceramah di hari-hari tertentu. Nah, selanjutnya ada Perpustakaan Universitas Indonesia. Ini merupakan perpustakaan terbesar yang ada di kampus yang ada di Asia Tenggara. Jadi benar-benar kalian tuh bakal dapat fasilitas-fasilitas yang enak banget deh kalau misalkan datang ke perpus. Misalkan ada yang namanya kebun apel. Kebun apel itu isinya banyak banget komputer Mac, Apple, jadi kalian bisa pakai buat ngerjain tugas, buat sekadar nyantai-nyantai, mungkin nonton drakor atau segala macam. Nah, selanjutnya ada Pusdiwa. Pusdiwa itu pusat kegiatan mahasiswa. Biasanya di sini dipakai buat rapat-rapat BEM UI misalkan, atau dipakai buat unit kegiatan mahasiswa, entah itu yang olahraga, yang seni, dan segala macam. Nah, terus juga di UI ini ada Bikun sama Spekun. Bikun ini bis kuning, biasanya dia muterin SUI, jadi kalian nggak perlu capek-capek jalan, misalkan dari teknik ke Fasilkom, kan itu lumayan jauh. Nah, itu bisa naik Bikun. Bikun ini ada 2 jalur nih, ada yang muter ke Fakultas Hukum dulu, ada yang muter ke Fakultas Teknik dulu. Terus Spekun ini, sepeda kuning, ini bisa digunain, ada banyak haltenya tersebar di wilayah UI, nanti bisa kalian, kalau misalkan nggak mau naik bis, penuh misalkan, bisa sepedaan. Nah, juga ini ada asrama UI nih. Asrama UI ini biasanya lebih diutamakan buat mahasiswa-mahasiswa yang datang dari luar Jabodetabek, kayak misalkan dari luar Pulau Jawa misalkan. Nah, itu disediakan tempat tinggal asrama UI. Nah, juga di UI ada gimnasium, biasanya ini buat tempat-tempat olahraga, entah itu unit kegiatan mahasiswanya, atau biasanya diadakan beberapa kompetisi olahraga di gimnasium ini. Oke, setelah kita bahas fasilitas, kita bakal masuk nih ke pembahasan rumpun-rumpun yang ada di UI. Pertama itu ada rumpun ilmu kesehatan, yang isinya ada, nanti bakal dijelasin, dan juga ada rumpun ilmu sains teknologi atau saintek, rumpun ilmu sosial dan humaniora, dan juga vokasi. Oke, mungkin untuk pertama, rumpun ilmu kesehatan, nanti mungkin dijelasin per itunya aja, per fakultasnya aja, nanti sesuai fakultas masing-masing. Mungkin dari Erika bisa dijelasin sama Kak Arta. Silakan, Kak. Makasih, Mail. Jadi, untuk rumpun ilmu kesehatan itu terdiri atas 5 fakultas, teman-teman. Ada fakultas kedokteran, kedokteran gigi, ilmu keperawatan, kesehatan masyarakat, dan untuk yang kesehatan masyarakat sendiri ada studinya ada 4, ada ilmu kesehatan masyarakat, gizi, kesehatan lingkungan, serta kesehatan dan keselamatan kerja. Oh ya, udah ditulis ternyata ya. Oke, untuk sisanya sama farmasi, keperawatan. Boleh next? Oke, jadi fasilitas di Erika, teman-teman, sebenarnya Erika itu bukan satu gedung yang dipakai secara terus-menerus oleh 5 fakultas tersebut. Sebenarnya 5 fakultas, 3 dari fakultas tersebut punya gedungnya sendiri, tapi Erika itu adalah kayak semacam joint, gedung gabungan, karena kalian nanti pas waktu ke tingkat 1 bakal ada banyak modul-modul yang kalian harus berinteraksi. Misalkan anak FK kalian harus berinteraksi dengan 4 jurusan lainnya, 4 fakultas lainnya. Jadi yang digambar ini kayak yang paling besar itu adalah gedung UI, gedung Erika UI-nya, rumpun ilmu kesehatan yang nanti bakal bisa connect langsung ke RSUI-nya.
Kemudian kalau yang top right itu ada lab komputer. Jadi di Erika kita ada lab komputer, dan di bawah ini biasanya dipakai untuk khusus anak FK dan FKG itu ada labnya ada dry lab dan ada wet lab. Next. Ya, jadi kalau misalnya yang kiri atas itu adalah ruang kelas kita. Jadi ruang kelas kita tuh tampaknya seperti ini. Kalau untuk kelas di Erika ada kelas besar dan ada juga kelas kecil, teman-teman. Jadi kalau kelas besar biasanya kita yang kiri atas. Kemudian kalau misal kelas kecil, saya nggak masukin fotonya di sini, maaf ya. Kalau yang di kanan atas itu ada auditorium. Jadi teman-teman bisa lihat itu ada banyak banget di situ. Kalau misalnya ruang kelas biasa yang besar itu bisa nampung 100 orang, kalau yang ini bisa nampung, auditorium bisa nampung 300 sampai 400 orang. Biasanya auditorium ini dipakai buat seminar-seminar atau buat ketika 5 fakultas tadi ada kuliahnya sendiri. Jadi misalnya ada satu kuliah yang membutuhkan 5 fakultas tersebut, semuanya bisa belajar di sini gitu. Jadi cukup keren. Auditorium itu enak dan juga bisa dipakai misalnya untuk pentas seni. Kalau di bawah ini sebenarnya lebih sering digunakan oleh anak FK dan FK, itu ada ruang tunggu sebelum masuk ujian. Jadi ya teman-teman, sebelum kalian masuk ujian, itu biasanya ada ruang tunggunya, ini adalah namanya student lounge, jadi kalian bebas belajar di sini. Next. Ya, ini yang mungkin cukup terkenal ya, kantin Erika. Jadi yang ke kiri itu adalah menunya, ada 300 lebih loh menunya guys. Dan kanan itu adalah tampaknya kantin Erika. Jadi kantin Erika ini luas, bersih, dan terkenal nggak pakai mecin. Kemudian ya pokoknya enak-enak. Jadi Erika tuh mantap. Baik. Oke, untuk MIPA mungkin saya jelasin dikit aja. Mohon maaf ini sebelumnya untuk MIPA karena di sini nggak ada yang anak MIPA, jadi slide-nya cuma sekadar ininya aja, departemen-departemennya aja. Jadi di Fakultas MIPA ini ada beberapa departemen nih. Yang pertama ada Departemen Matematika, dalamnya ada Prodi Matematika, Statistika, dan Ilmu Aktuaria. Yang kedua ada Departemen Fisika, Prodi Fisika, Departemen Kimia untuk Prodi Kimia, ada Departemen Geofisika. Geofisika ini menyelenggarain Prodi Geologi dan Geofisika. Dan ada juga Departemen Geografi untuk Prodi Geografi dan juga Departemen Biologi untuk Prodi Biologi. Oke, lanjut ke Fakultas Teknik. Mungkin Stefan sama Kak Fadil bisa jelasin. Kak Fadil dulu atau saya dulu ya, Kak? Terserah, boleh. Oh, mungkin saya dulu kali ya, Kak? Iya, boleh. Nanti soalnya Kak Fadil kan lebih berpengalaman. Oke, teman-teman. Jadi di sini saya akan memperkenalkan bersama dengan Kak Fadil mengenai Fakultas Teknik. Di Fakultas Teknik itu ada 7 departemen dan 1 program internasional. 3 departemen awal yang ada itu mencakup Departemen Teknik Sipil, Departemen Teknik Mesin, dan Departemen Teknik Elektro. Kemudian dari Departemen Teknik Sipil ini merambah 1 prodi baru yang tadinya hanya mencakup 1 prodi yaitu sipil menjadi teknik lingkungan, dan sama juga dengan mesin, kemudian bertambah menjadi teknik perkapalan. Untuk teknik elektro, teknik komputer, dan baru kalau nggak salah 2018 itu teknik biomedik, sehingga belum ada akreditasinya. Untuk Departemen Teknik Metalurgi dan Material itu memiliki 1 program studi yaitu teknik metalurgi dan material. Untuk arsitektur itu ada 2, arsitektur dan arsitektur interior. Untuk Departemen Teknik Kimia yang dimana di situ mungkin Kak Fadil lebih berpengalaman, itu ada teknik kimia dan teknik bioproses. Untuk teknik industri itu ada prodi teknik industri dan 1 program internasional yang mencakup seluruh program studi dalam kurikulum internasional. Mungkin boleh lanjut, Mail. Nah, untuk jalur penerimaan itu tadi ya, mungkin sudah dijelaskan di awal. Lanjut, Mail. Nah, untuk beberapa fasilitas di sini ada sebagai calon seorang engineer, anak-anak mahasiswa di Fakultas Teknik itu dilengkapi dengan seperti lab. Labnya ini yang saya tunjukkan di sini itu salah satunya adalah lab yang ada di departemen saya, itu lab teknik kendali. Di sini dari Honeywell lebih ke fokusnya bagaimana kita mempraktekkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari di ruang kelas. Kemudian ada ruang serbaguna. Setahu saya auditorium atau ruang serbaguna ini ada banyak, yang ini salah satunya saya tunjukkan yang ada di gedung
gedung K, atau kalau nanti teman-teman main ke Fakultas Teknik itu K301, kemudian ada Musela Teknik. Di sini terkenal banget buat orang-orang yang udah capek belajar, udah capek organisasi itu biasanya kalau untuk anak-anak Muslim, mahasiswa-mahasiswa Muslim itu banyak yang beristirahat di Musela Teknik. Lanjut, Mail. Selanjutnya untuk kalian yang berminat untuk masuk Departemen Arsitektur, baik arsitektur dan arsitektur interior, di situ ada studi arsitektur yang kalau di teknik terkenal banget memakan banyak SKS. Kalau nggak salah di semester 1 aja udah punya bobot 5 SKS, dan itu akan bertambah seiring nanti kalian nambah semesternya, itu bisa sampai, kalau tidak salah teman saya pernah cerita itu 8 SKS. Selanjutnya ada sarana olahraga. Sebenarnya kalau sarana olahraga banyak, ini salah satunya yang saya tunjukkan adalah lapangan yang ada di dekat dengan Departemen Teknik Kimia sepertinya. Selanjutnya ada kantin teknik. Kalau kantin teknik ini terkenal dengan tempatnya mahasiswa teknik itu untuk berkreasi, seperti kalau misalkan nanti kalian masuk itu ada acara yang nanti namanya teknik. Jadi nanti kita ada konser di teknik itu, terus juga tempat-tempat buat ngumpul anak-anak dari ikatan mahasiswa itu biasanya di sini, sehingga di sini kayak ada seperti warna-warna di sini. Nanti kalau kalian main, kalian boleh lihat di situ supaya penasaran, nggak langsung saya kasih tahu. Lanjut, Pak Il. Nah, untuk unit kegiatan mahasiswanya di situ ada untuk kemahasiswaan ada BEM FTUI, MTM FTUI, dan IKM Departemen. IKM itu kepanjangan dari Ikatan Keluarga Mahasiswa. Selanjutnya untuk keagamaan itu ada Fusi FTUI, ada untuk mahasiswa Muslim, untuk mahasiswa Kristen, Protestan itu ada Persekutuan Oukemene FTUI, dan untuk yang beragama Katolik itu KMK Teknik. Untuk kreasi mahasiswa sebenarnya lebih banyak dari sini, cuma yang populer dan yang kebetulan saya tahu itu ada 3, ada BKST. BKST ini lebih ke ini kali ya, lebih ke drama, teater. Untuk Dongsen mungkin lebih ke musik dan juga seni-seni seperti lukisan mungkin. Dan KPFTUI ini lebih ke mahasiswa pencinta alam. Untuk klub pemiratan departemen ini lebih ke bagaimana kalian mengembangkan minat kalian di departemen. Misalkan kalau di teknik sipil itu ada Kartala, untuk di teknik mesin itu SMV, untuk di teknik elektro itu ada exercise, untuk di metalurgi itu ada nano, dan untuk di teknik kimia itu SPI. Tapi ini hanya sebagian, masih banyak lagi yang bahkan nggak populer, tapi ternyata bisa dibuka untuk mahasiswa selain dari Fakultas Teknik. Mungkin dari Kak Fadil boleh menambahkan. Udah cukup kali ya, udah cukup lengkap. Oke, lanjut. Oke, jadi lanjut ke fakultas saya, Fakultas Ilmu Komputer. Jadi di Fasilkom ini kita cuma punya 2 jurusan, cuma ada ilmu komputer dan sistem informasi. Kita nggak punya himpunan kayak misalnya teknik, departemen-departemen gitu kita nggak punya. Nah, ilmu komputer sama sistem informasi ini bedanya apa? Ilmu komputer ini dia lebih ngebahas teknis-teknis pemrograman, kayak misalkan ya lebih menjurus, lebih fokus kepada pemrograman itu sendiri. Tapi kalau misalkan sistem informasi, SI ini lebih selain dia belajar dasar-dasar pemrogramannya, selain itu juga anak-anak SI belajar manajemen dan juga bisnis. Jadi bagaimana pemanfaatan teknologi di bidang bisnis gitu. Nah, untuk unit kegiatan mahasiswanya ini ada BEM Fasilkom UI, sebelah BEM itu ada DPM. DPM itu mungkin kalau di SMA kayak MPK ya, MPK. Kalau BEM itu kayak OSIS. Nah, itu di sebelah DPM ada yang gambar jabat tangan, itu namanya sistem Fasilkom UI. Sistem itu kayak istilahnya unit kegiatan peminatan untuk anak-anak SI nih. Nah, di sistem ini bakal belajar gimana sih caranya biar jadi entrepreneur, biar jadi bisnis analis, bisnis intelligence, dan juga konsultan. Nah, keren-keren banget gitu. Terus sebelah kanannya ada namanya Ristek. Ristek ini kayak sistem, tapi untuk mahasiswa ilmu komputer. Jadi dia lebih peminatannya tuh semacam competitive programming, terus data science, network security, dan segala macam. Nah, ini tampilan untuk gedung-gedung Fasilkom. Fasilkom ini punya 2 gedung. Yang pertama itu gedung lama. Gedung lama ini mahasiswa lebih banyak
berkutat dan beraktivitas di gedung lama. Ini bentuknya bulat, ada di dekat perpustakaan UI. Dan yang kedua, Fasilkom juga punya gedung baru. Gedung baru ini biasanya untuk mahasiswa kelas internasional dan juga mahasiswa semester lanjut. Nah, itu letaknya dekat dengan Fakultas MIPA. Nah, di gedung lama ini kita punya beberapa fasilitas, kayak di sebelah kiri itu ada lab komputer. Gedung lama itu punya sekitar 3-4 lab komputer, di mana setiap minggunya lab komputer ini bakal kita pakai buat praktikum lah istilahnya. Terus di sebelah kanan ada juga perpustakaan yang ada di Fakultas Ilmu Komputer. Nah, selain fasilitas penunjang, kita juga punya fasilitas kayak buat santai-santai nih. Misalkan ada kayak di atas tuh ada tenda, bisa buat ngobrol-ngobrol sambil makan siang. Terus juga di sebelah kiri kita juga punya meja pingpong. Biasanya mahasiswa di jam kosong atau di jam makan siang tuh biasanya suka main pingpong. Nah, terus di bawah itu ada gedungnya, tampilan gedung C itu kalau misalnya Fasilkom. Nah, ini ada beberapa hal yang cuma ada di Fasilkom. Yang pertama, sebelah kiri itu ada Tokopedia AI Center of Excellence. Nah, itu hasil kerjasama Universitas Indonesia sama Tokopedia nih, letaknya di gedung baru Fasilkom. Nah, di atas itu ada Yoshinoya. Jadi, Fasilkom itu punya satu gerai makanan cepat saji, Yoshinoya. Jadi, kalian kalau misalkan awal bulan, lagi masih punya banyak duit, pengen jajan, pengen yang kenyang, enak gitu, bisa beli Yoshinoya. Nah, di bawahnya Yoshinoya, ada yang nggak kalah menarik nih, ada sate Fasilkom. Nah, kenapa sih saya masukin di sini? Soalnya sate Fasilkom itu terkenal sate yang paling murah di seluruh UI. Harganya cuma 10.000, kalian udah bisa dapet 8 tusuk sate, pakai lontong atau nggak nasi. Harga mahasiswa. Iya. Terus yang terakhir, ini juga paling penting, Wi-Fi di Fasilkom itu paling kencang se-UI. Jadi di UI itu ada 2 tempat yang Wi-Fi-nya paling kencang. Yang pertama di perpustakaan, yang kedua di Fasilkom ini. Gitu. Oke, lanjut ke FIB. Jelasin sama FIB. Siapa? Ada yang FIB? Nah, karena nggak ada perwakilan dari Fakultas Ilmu Pengetahuan. Oh, Bu Duma mau menjelaskan? Enggak. Karena nggak ada dari perwakilan dari FIB, jadi aku akan bacain jurusan-jurusan yang ada di FIB. Pertama itu ada arkeologi, ada bahasa dan kebudayaan Korea, ilmu filsafat, ilmu perpustakaan, ilmu sejarah, sastra Arab, sastra Belanda, sastra Cina, sastra Jawa, sastra Indonesia, sastra Inggris, sastra Jepang, sastra Jerman, sastra Prancis, dan sastra Rusia. Berikutnya, Mail. Nah, jadi sekarang ini aku akan menjelaskan jurusan-jurusan yang ada di Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik. Nah, di FISIP itu ada 7 jurusan. Itu ada ilmu politik, ilmu komunikasi, sosiologi, antropologi sosial, ilmu hubungan internasional, ilmu kesejahteraan sosial, dan ilmu kriminologi. Lanjut, Mail. Nah, jadi ini merupakan beberapa fasilitas yang ada di FISIP UI. Nah, jadi yang pertama itu ada Balai Serbaguna Purnomo Prawiro. Ini itu merupakan balai serbaguna yang dimiliki oleh FISIP UI. Nah, balai serbaguna ini bisa digunakan oleh fakultas FISIP itu sendiri ataupun acara-acara universitas. Nah, terus di yang pojok ini itu merupakan pojok kiri atas itu merupakan foto dari isi dalam Balai Serbaguna Purnomo Prawiro ini. Nah, terus juga yang di kiri pojok bawah itu merupakan perpustakaan UI. Nah, namanya MBRC atau Muriam Budiarjo Resource Center. Nah, lalu di sampingnya ini ada Kolam Makara FISIP UI. Nah, terus di belakang Kolam Makara itu ada gedung arsip FISIP UI. Nah, lalu di samping ini ada gedung C. Jadi gedung C ini gedung barunya FISIP UI. Sebelumnya itu gedung C FISIP UI itu mengalami kebakaran gitu. Nah, jadi ini merupakan tampilan baru dari gedung C itu sendiri. Nah, jadi selain fasilitas yang ada di sini, di FISIP UI itu juga ada masjid, terus ada juga kantin. Kantin biasa kita sebutnya itu takor atau taman Korea atau balsem, bisa disebut balik semak gitu.
Lanjut, Mail. Nah, ini merupakan organisasi kemahasiswaan yang ada di FISIP UI. Yang pertama itu ada BEM FISIP UI, yang kedua itu ada BPM FISIP UI. Nah, bedanya BEM FISIP UI sama BPM FISIP UI ini bedanya itu kayak kalau misalnya diibaratin di 14 ya, BEM FISIP UI itu kayak OSIS-nya SMA 14, tapi kalau BPM itu sifatnya kayak MPK-nya SMA 14. Nah, terus juga dari masing-masing jurusan ini punya himpunannya masing-masing. Nah, itu yang pertama ada HMIKS, itu Himpunan Mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial. Terus ada HMIP, itu punyanya jurusan Ilmu Politik. Lalu ada HMHI, itu punya himpunannya Hubungan Internasional. Lalu berikutnya ada Himakrim, itu Himpunan Mahasiswa Kriminologi. Lalu ada HMIK, itu merupakan Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Lalu ada HMS, itu Himpunan Mahasiswa Sosiologi. Dan yang terakhir itu ada HEMAN, atau Himpunan Mahasiswa Antropologi. Nah, selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Kusuma. Oke, ini jadi selanjutnya adalah unit kegiatan mahasiswa atau komunitas yang ada di FISIP UI. Yang pertama dalam kategori keagamaan ada yang FSI FISIP UI, itu kayak Rohis di SMA, KMK itu yang Katolik, sama yang satu lagi ada Oikumene. Terus kalau olahraga ini di FISIP bisa terbilang banyak, dan banyak juga klub-klub yang di SMA nggak ada, tapi di kuliah ini ada. Seperti misalnya klub hoki, dan ada klub taekwondo, ada klub renang juga, dan ada klub lari jarak jauh maupun jarak dekat. Terus ada juga klub tenis meja. Lanjut. Terus dalam seni dan media itu yang paling terkenal di FISIP ada Paradox, klub teaternya FISIP UI, terus ada juga KTF, maaf tapi logo KTF kayak tadi lupa gue masukin. KTF itu klub tarinya FISIP UI, sangat-sangat terkenal karena sebelum corona ini mereka sering melakukan misi budaya, atau jadi para penari dari FISIP UI ini berkesempatan untuk pentas atau lomba nari di Eropa. Terus ada juga KMF. KMF ini juga bisa dibilang terkenal di FISIP karena beberapa anak-anak KMF yang masih di FISIP itu masih dekat dengan alumni-alumni yang sudah lulus, dan beberapa anak KMF yang terkenal itu kayak misalnya yang sering kita lihat dari jurusan Rara tuh Baskara, dia anak KMF, terus Bodat juga. Terus dalam kajian dan literatur itu yang gambar singa itu siaga. Jadi siaga itu kita kayak mengkaji isu-isu yang ada di saat ini, dan biasanya isu itu dalam isu politik atau kemanusiaan, dan biasanya akan dibahas secara lebih lanjut, dan biasanya nanti juga ada tulisan esai-esai yang dihasilkan dari siaga ini. Kalau Kino Club itu klub yang mengkaji khusus di film, Visipers itu kayak ekskolnya jurnalistik di 14, dan Jingga Book Club itu khusus untuk para pecinta buku, dan biasanya mereka menerbitkan kurasi-kurasi rekomendasi buku. Lanjut. Nah, ini berikutnya itu aku akan menjelaskan jurusan ilmu komunikasi itu sendiri, yang mana itu merupakan jurusan aku. Nah, jadi di ilmu komunikasi ini ada 3 program sarjana. Itu ada reguler, paralel, dan kelas internasional. Nah, jadi di FISIP UI itu, komunikasi itu merupakan salah satu jurusan yang mahasiswanya itu banyak banget, karena adanya jalur paralel dan kelas internasional ini sendiri. Karena di FISIP UI itu yang punya paralel dan kelas internasional itu cuma ilmu komunikasi aja. Jadi yang lain itu hanya menerima dari jalur reguler aja. Nah, terus berikutnya itu ada peminatan. Di ilmu komunikasi itu sendiri ada 4 peminatan. Yang pertama itu ada hubungan masyarakat, jurnalisme, periklanan, dan kajian media. Nah, kita itu mahasiswa-mahasiswa ilmu komunikasi itu bisa memilih peminatan itu jadi nanti di semester 4. Berikutnya, Mail. Nah, ini itu merupakan lulusan-lulusan dari selebriti-selebriti atau artis yang merupakan lulusan dari ilmu komunikasi UI. Yang pertama itu ada Rosa, terus ada Maya Estianti, ada Baskara, ada Ramen Girl, dan ada Albion Rishad. Nah, jadi untuk teman-teman nih yang mau jadi seperti mereka, gimana caranya masuk FISIP UI? Enggak dong, jadi harus belajar nyanyi dan belajar list lagu. Udah, gitu aja. Terima kasih.
Oke, selanjutnya gue akan jelasin tentang HI. Jadi cara mudahnya HI itu kita mempelajari dinamika atau pergerakan dalam hubungan antar aktor internasional di berbagai bidang. Contoh berbagai bidangnya itu yang paling kelihatan dalam bidang keamanan, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, kita itu hanya menerima program sarjana reguler yang berarti jalurnya itu ada SNMPTN, SBMPTN, dan SIMAK. Terus kalau di HI itu ada 3 penjurusan yang lebih mendalam. Yang pertama itu ada kajian strategis dan keamanan, kayak kita belajar tentang militer di suatu negara, atau belajar tentang dinamika perbatasan antar wilayah negara. Nah, terus ada ekonomi, politik, internasional, atau yang biasa disebut ekopolin. Ekopolin ini biasanya kita kayak belajar tentang perjanjian yang berkaitan dengan ekonomi, atau yang sekarang ini tuh kayak trade war antara Amerika dan Cina. Nah, untuk Mas Trans ini bisa dibilang adalah yang paling baru. Jadi Mas Trans ini kita belajar tentang isu-isu terkini yang seputar dengan isu kemanusiaan yang dekat-dekat seperti itu. Nah, isu Mas Trans yang paling biasa kita dengar itu kayak misalnya isu HAM, isu feminisme, terus ada juga tentang kayak isu organisasi-organisasi internasional itu lebih berpengaruh daripada negara. Lanjut. Nah, biasanya kalau anak-anak HI itu sering ada stereotip nih, kayak anak HI kebanyakan baca, anak HI itu udah pasti jadi lulusan diplomat, lulusan HI itu pasti jadi akademisi karena kita baca mulu, kita bikin tulisan mulu, terus lulusan HI itu cuma bisa jadi dubes, anak HI pasti anak debat, MUN, dan sebagainya. Nah, sebenarnya setelah saya masuk HI itu, stereotip dan mitos-mitos ini itu sangat-sangat salah, karena bisa dibilang anak-anak HI itu sangat beragam, bisa dilihat dari lulusan dan bisa dilihat dari kating-kating saya, dan teman-teman saya itu juga mereka mempunyai kayak hobi dan mempunyai cita-cita dan mempunyai kayak beda gitu. Nggak semuanya kita tuh debat, MUN, dan departemen pun kayak nggak membuat kayak oh anak HI itu harus bisa debat, harus bisa MUN. Jadi departemen juga kayak membuka untuk lulusan-lulusan yang kerjanya non-linear dari HI pun mereka juga sangat-sangat terbuka dan sangat-sangat lebih dekat juga gitu. Jadi kayak nggak dibeda-bedain yang jadi diplomat sama yang nggak jadi diplomat gitu. Lanjut. Nah, nggak cuma diplomat, ini beberapa lulusan HI yang bisa dibilang tidak linear dengan lulusan yang bisa dibilang kayak anak HI banget, kayak misal Iman Usman, CEO co-founder Ruang Guru, atau Adera yang binaragawan, yang sering kita lihat dulu di TV-TV. Terus ada juga Hasif Ardiasyah, dia jurnalis musik, dan dia itu biasa dekat dengan skena-skena musik sekarang, dan kalau dilihat dari Instagram, dia dekat dengan Danila. Terus ada juga Abdel Ahrian, dia adalah seorang komedian, dia yang paling terkenal tuh biasa Abdel sama Temon. Nah, Temon itu FYI dari psikologi juga. Terus ada Mentari Novel, dia itu penyanyi dan aktris yang namanya itu lebih terkenal ketika dia main di film singlenya Raditya Dika. Terus ada Rifat Anjar, dia jadi pengajar geografi di Zenius. Nah, jadi jangan takut kalau mau masuk HI itu kayak, oh nanti pasti harus disuruh bisa debat, harus bisa MUN. Justru kita itu memang lebih belajar ke teoritis, tetapi untuk prakteknya dan untuk prospek kerja di masa depan itu kayak terserah dengan kita. Jadi bisa dibilang peluang kerja kita itu luas banget dan bisa dibilang tidak terbatas. Bahkan waktu itu dosen gua juga ngomong pas lagi ospek jurusan. Jadi untuk anak HI itu bukan berarti cuma bisa debat doang. Kita departemen, dosen gue ngomong gitu kayak, kita sebagai departemen juga menghargai orang-orang yang mempunyai hobi yang berbeda, yang mempunyai prospek kerja yang berbeda, dan kita nggak ngebeda-bedain gitu. Dan bahkan sampai sekarang pun kating-kating gue dan teman-teman gue itu juga banyak yang berprestasi di bidang yang jauh gitu dari MUN dan debat. Ada yang sangat-sangat berprestasi di musik, dan ada juga yang berprestasi di bidang menari, dan dia sampai sering keluar negeri karena suka menari itu. Terus ada juga yang hobi memasak, dan dia jadi bisa menjadi content creator di bidang masak. Dan ada juga, dan anak-anak yang suka debat MUN pun tidak dibatasi hanya, oh dia cuma bisa di bidang debat doang. Ada juga yang suka debat, tapi abis itu dia jadi finalis Putri Indonesia, dan kemarin menang juga runner up. Jadi jangan takut masuk HI, karena kita sangat-sangat terbuka
dengan apapun yang kalian mau. Karena kita di sini belajar ilmunya, bukan untuk mencetak orang-orang yang siap kerja gitu. Jadi karena menurut kita juga permasalahan pemilihan kerja itu dari hati orang, bukan dari disuruh orang lain gitu. Oke, Fakultas Hukum. Silakan Raul dan Kacel. Oh iya, jadi di Fakultas Hukum itu ada... Coba mau lu aja. Lu aja, Cel. Dulu. Ya udah. Jadi di Fakultas Hukum itu hanya ada satu jurusan, yaitu ilmu hukum. Lanjut aja. Oke, jadi ini yang jelasin Raul dulu. Jadi di sini tuh ada program studi di Fakultas Hukum. Nah, program studinya ada 3, yaitu reguler, paralel, dan KKI. Reguler maksudnya tuh bisa lewat SNMPTN, SBM, atau SIMAK. Kalau paralel dari PPKB atau SIMAK paralel. Kalau KKI dari Talent Scouting atau SIMAK UI internasional. Nah, kalau buat prodi kita tuh, kalau misalnya si Mbak Rachel ini, dia paralel, sementara gue sendiri adalah KKI. Lanjut, Il. Oke, jadi ini hanya sebagian aja fasilitas yang ada di FHUI. Yang di sebelah kiri atas itu namanya MC atau moot court. Itu biasanya digunakan untuk teman-teman yang nanti sekitar semester 5 atau 6 itu ada namanya praktek pidana, praktek perdata kayak gitu. Jadi benar-benar akan dikasih kasus dan dipraktekkan di situ. Atau buat juga teman-teman yang ingin ikut lomba moot court kayak gitu. Terus yang di sebelah kanan itu ada namanya balsit atau balai sidang. Itu biasanya digunakan untuk kuliah sih sebenarnya, cuma memang biasanya kelas yang gabungan kayak gitu. Terus yang ketiga, ini yang lebih gede lagi, ini namanya auditorium. Auditorium FHUI ini biasanya untuk penerimaan mahasiswa baru, biasanya di sini untuk ospeknya, dan juga biasanya kalau misalnya ada acara dari BEM, dan juga kuliah gabungan reguler paralel, juga suka di sini. Dan yang terakhir, kalau di foto ini ada sebelah kanan bawah, itu namanya Museum FHUI. Jadi, museum ini, museum kecil sih sebenarnya, cuma dijelaskan sejarah hukum di Indonesia kayak gimana, terutama Fakultas Hukum di Indonesia kayak gimana, karena Fakultas Hukum UI ini adalah fakultas hukum tertua yang ada di Indonesia, kayak gitu. Nah, kalau untuk BO BSO ini sebenarnya kayak UKM, tapi kita nyebutnya BO BSO. Kalau BO itu badan otonom, berarti dia udah mandiri secara administratif dan keuangan, sedangkan badan semi otonom itu cukup mandiri tapi masih berdiri di bawah BEM gitu. Ada 4 BO dan 13 BSO di FHUI. Untuk BO-nya yang terkenal itu ada ALSA, itu Asian Law Student Association, terus ada BEM FHUI dan untuk BSO-nya ada 13. Salah satu BSO itu ada namanya Business Law Society. Terus ada juga namanya ini nggak ada di foto ini, ada namanya Law Debate Society atau Moot Court Society kayak gitu. Lanjut. Oke, jadi mungkin teman-teman rada bingung kan kayak bedanya jurusan sama peminatan apa sih kayak gitu. Jadi di hukum sendiri itu memang mata kuliahnya kan luas banget dan aspek kerjanya juga luas. Oleh karena itu kita nyebutnya itu peminatan. Jadi pada dasarnya nanti ketika kalian lulus ya semuanya itu akan jadi sarjana hukum gitu. Tapi peminatan ini kenapa sih dibikin? Karena mata kuliahnya banyak yang seperti tadi sudah saya jelaskan, dan supaya ini mengerucutkan ketika kalian membuat skripsi kayak gitu. Ada 14 peminatan, bisa dibaca di sini, ada perdata, ekonomi, Islam, pidana, tata negara, administrasi negara, agraria, perburuhan, lingkungan, perdata internasional, internasional publik, hukum masyarakat dan pembangunan, praktisi hukum, dan peminatan lainnya. Kayak gitu. Terus mau bahas sedikit soal, di sini nggak ada, jadi tentang stereotip anak hukum, kayak gitu. Nah, salah satu stereotip yang sering banget kita dengar, dan saya juga sering dengar, adalah anak hukum itu hanya ngafalin pasal-pasal. Well, kalau menurut saya pribadi, setelah saya udah jalanin, itu setengah benar, setengah enggak. Kenapa saya bilang enggak? Karena menurut saya banyak banget, nggak cuma pasal-pasal yang kita pelajarin, kita juga belajar KUHP, dan kita juga belajar dari jurnal dan doktrin-doktrin luar, jadi luas banget. Dan kenapa benar? Karena gini, hampir setiap hari kalau saya kuliah, apalagi mulai dari semester 2, bahkan semester 2,
itu pasti kita ketemu pasal gitu kan. Kita buka KUHP, KUHPer kayak gitu. Jadi mau nggak mau kita tuh akan hafal sendirinya gitu loh. Kayak kalau saya pribadi saya hafal kayak misalnya pasal 338 itu kayak tentang pembunuhan gitu. 351 penganiayaan gitu. Dengan sendirinya tuh hafal gitu. Jadi kalau dibilang setengah benar sih setengah benar gitu, karena kita bertemu setiap hari akhirnya kita jadi hafal kayak gitu sih. Oke, lanjut ke psikologi. Oke, selanjutnya ada Fakultas Psikologi. Nah, jadi Fakultas Psikologi UI itu makaranya warnanya biru muda. Sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu nih, apa sih ilmu psikologi itu? Jadi psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari perilaku, fungsi mental, ataupun kejiwaan manusia secara ilmiah, teman-teman. Dan untuk psikologi UI sendiri, itu jurusannya hanya ada satu, yaitu ilmu psikologi. Dan untuk program studinya itu ada 3. Yang pertama S1 reguler, itu jalur masuknya lewat SNMPTN, SBMPTN, dan juga SIMAK reguler. Lalu yang kedua, S1 paralel, itu jalur masuknya lewat undangan PPKB dan juga SIMAK paralel. Dan yang ketiga ada S1 KKI, itu jalur masuknya lewat talent scouting dan juga SIMAK KKI. Oke, next. Nah, di sini aku mau ngebahas dikit seputar ilmu psikologi, jadi statement-statement yang sering terdengar tentang ilmu psikologi, dan sebenarnya statement itu tuh benar atau salah sih gitu. Nah, statement yang pertama itu, psikologi itu adalah ilmu yang relate banget sama kehidupan kamu sehari-hari loh. Dan itu benar banget teman-teman. Jadi, dengan kita mempelajari ilmu psikologi, itu tuh bisa banget, gimana ya, jadi hal-hal kecil yang kita pelajari di ilmu psikologi, itu bisa banget kita aplikasikan langsung ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku ambil contoh kecil nih ya. Misalnya aku ngelihat adik aku itu melakukan sesuatu yang kalau misalnya kita lihat sepintas tuh kayak kita pasti bakal ngejudge dia, kita bakal bilang ini anak tuh egois banget sih gitu. Padahal dengan mempelajari ilmu psikologi, kita tuh bisa lebih ngerti kalau sebenarnya oh ternyata anak ini tuh nggak egois, tapi anak ini emang punya kecenderungan untuk melihat sudut pandang hanya dari dirinya saja. Dan anak ini tuh nggak mampu buat melihat sudut pandang dari orang lain. Jadi dengan kata lain, ilmu psikologi itu benar-benar useful banget. Bikin kita jadi, apa ya, bisa lebih pengertian dan juga nggak gampang ngejudge orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu teman ataupun keluarga. Lalu statement yang kedua, katanya anak-anak psikologi itu bisa baca pikiran. Itu benar atau salah sih? Kalian pasti sering banget kan dengar statement ini. Nah, dan jawabannya itu salah teman-teman. Kita anak psikologi itu nggak bisa baca pikiran kalian. Kita bukan cenayang, kita bukan dukun. Jadi we didn't read your mind. Tapi kita itu membaca perilaku kalian yang terlihat. Jadi perilaku kalian yang terlihat itulah yang nantinya akan kita observasi, kita analisis, dan kita coba untuk memahami pemikiran kalian. Nah, tapi memahami pemikiran kalian itu bukan kita baca gitu aja kayak dukun, enggak. Tapi berdasarkan observasi dan analisis yang tadi telah kita lakukan. Lalu kita cari deh tuh, apa sih motif orang ini melakukan perilaku tersebut, kayak gitu. Terus juga sebenarnya setiap orang itu kan pasti ada pattern, perilakunya itu ada patternnya atau pikirannya itu ada patternnya. Nah, terkadang kita itu bisa langsung tahu patternnya, itu bukan karena kita bisa baca pikiran kalian teman-teman, tapi kita pernah bertemu dengan sebelumnya, pernah bertemu dengan orang yang patternnya itu sama. Makanya pas kita ngelihat kalian atau ngelihat gimana perilaku kalian tuh kita tahu, oh ini orangnya kayak gini, kayak gitu teman-teman. Dan yang ketiga, setelah lulus sarjana S1 psikologi itu bisa langsung menjadi seorang psikolog. Dan itu salah teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jadi psikolog, itu nggak bisa cuma lulusan sarjana psikologi aja. Tapi nanti teman-teman harus ambil S2 psikologi lewat jalur profesi, biasanya psikologi klinis. Terus aku juga sering dengar statement kalau misalnya, kuliah psikologi itu ujung-ujungnya jadi HR, kalau nggak jadi psikolog. Itu sebenarnya gimana ya teman-teman, kalau dibilang salah sih nggak salah, tapi nggak benar juga. Jadi kalau misalnya bidang ilmu psikologi itu banyak banget, nggak melulu soal teman-teman nantinya cuma jadi HRD ataupun jadi psikolog. Bahkan psikologi itu ada psikologi forensik, ada psikologi sosial, terus ada psikologi budaya, nanti juga ada psikologi industri organisasi, dan lain sebagainya. Boleh lanjut ya? Nah,
Terus apa aja sih yang ada di dalam Fakultas Psikologi UI? Nah, ini tuh beberapa fasilitas yang agak menonjol di Fakultas Psikologi UI. Yang pertama ada ruang baca, dan ruang baca ini tuh benar-benar PW banget teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman tuh capek abis kelas, terus mau nunggu kelas selanjutnya, itu bisa banget di ruang baca, karena di ruang baca itu ada banyak banget sofa dan ber-AC. Pokoknya PW banget buat ngadem. Nah, yang kedua itu ada kantin sejiwa atau biasanya kita sebut kanjeo. Dan kanjeo ini katanya adalah kantin yang estetik, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri dari fotonya. Lanjut. Nah, habis itu di Fakultas Psikologi itu juga ada Alfamart, dan psikologi adalah satu-satunya fakultas di UI yang punya Alfamart, teman-teman. Terus kita juga punya taman yang namanya Taman Akademos. Terus kita juga punya 2 kantin, jadi nggak cuma ada kanjeo tadi, tapi kita juga ada kantin kaca atau kanca, dan kanca ini berasa teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau makan tapi nggak mau panas, nggak mau gerah, teman-teman bisa makan di kanca ini. Dan fun fact aja, kalau misalnya di psikologi UI itu ada banyak banget kucing, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman suka banget kucing, pasti suka banget di Fakultas Psikologi UI, karena setiap jalan di setiap studi itu pasti akan nemu kucing. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah kelembagaan di Psikologi UI, di mana lembaga kemahasiswaannya itu ada 2, yaitu ada BEM dan juga MPM. Kalau BEM itu seperti OSIS dan MPM itu seperti MPK. Lalu untuk lembaga keagamaan itu di Psiko UI ada 3. Yang pertama ada FUSI, yang kedua ada PO untuk yang Protestan, dan yang ketiga ada KMK untuk yang Katolik. Nah, habis itu di Psiko UI ada klub peminatan atau KP. Jadi klub peminatan itu semacam ekskul. Kalau misalnya di SMA, ini kita ada 16 KP. Jadi ada futsal sepak bola, ada tenis meja, bulu tangkis, voli, basket, mountaineering, seni tari, seni musik, ada seni perfilman, teater, kebudayaan Korea, kebudayaan Jepang, seni tari modern, seni visual, terus ada untuk pengembangan soft skill dan hard skill, serta riset. Nah, selanjutnya karena tidak ada yang berasal dari VIA pada hari ini, jadi saya yang akan mewakili. Nah, jadi sebenarnya Fakultas Ilmu Administrasi atau VIA itu pada awalnya merupakan bagian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik atau FISIP. Namun pada tahun 2015, Ilmu Administrasi itu mendirikan fakultas sendiri, yaitu Fakultas Ilmu Administrasi. Nah, untuk jurusannya itu ada 3. Yang pertama itu ada ilmu administrasi fiskal atau pajak. Yang kedua itu ada ilmu administrasi niaga atau bisnis. Dan yang terakhir ada ilmu administrasi negara. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB. Jadi yang pertama itu ada jalur penerimaannya dulu. Yang pertama itu ada jalur prestasi atau olimpiade. Nah, jadi buat teman-teman yang ikut olimpiade sains nasional bidang ekonomi dan menjadi medalis, nanti kalian tuh bisa kayak dapat jalur khusus gitu dari UI, nanti kalian kayak bakal diundang gitu untuk masuk UI. Jadi ini salah satu jalur yang paling cepat gitu, teman-teman. Nah, yang kedua itu ada SNMPTN atau undangan. Yang ketiga itu ada PPKB dan talent scouting. Yang keempat itu ada SBMPTN, dan terakhir ada SIMAK UI. Lalu untuk program studinya itu, yang pertama itu adalah ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi itu kita sebenarnya bakal belajar tentang pola perilaku individu, seperti produsen dan konsumen gitu interaksinya. Tapi kita nggak hanya mempelajari itu, tapi kita juga bakal mempelajari pola perilaku di perusahaan ataupun pasar, atau kita bilangnya skala mikro. Nah, untuk skala yang lebih besar atau skala makroekonomi, kita akan membahas secara agregat, yaitu kita akan membahas perekonomian suatu negara, baik itu dari inflasi, unemployment, ataupun ekonomi, pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi. Nah, tapi ini kan untuk menghilangkan miskonsepsi teman-teman yang pengen milih ilmu ekonomi, pasti kan teman-teman ngira ilmu ekonomi itu cuma pasti teori doang. Teori apa? Teori demand, supply gitu kan. Nah, sebenarnya enggak, teman-teman. Jadi di ilmu ekonomi itu
proporsinya itu seimbang teman-teman, ada matematika sama ada teorinya. Jadi 50% 50%. Jadi nanti kalian untuk teori ekonominya ada, terus kalian untuk matematikanya itu untuk tools menghitung ekonomi seperti ekonometrika, statistika, dan matematika ekonomi dan bisnis. Nah, untuk peminatannya sendiri itu ada contohnya ada ekonomi moneter, ekonomi keuangan internasional, perdagangan internasional, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu adalah jurusan akuntansi. Nah, jadi kalau akuntansi ini, teman-teman itu bakal disiapkan menjadi seorang akuntan yang baik dan kredibel parah gitu, teman-teman. Jadi, di akuntansi ini kalian akan belajar cara merecord atau menghitung aktivitas keuangan di suatu perusahaan atau lembaga pemerintah. Lalu yang ketiga itu ada manajemen. Jadi, manajemen itu nanti kita akan belajar pola perilaku bisnis suatu perusahaan gitu, dan teman-teman juga akan belajar konsep dasar manajemen atau bisnis, yaitu planning, organizing, controlling, dan leading. Lalu yang keempat ada ilmu ekonomi Islam. Jadi simpelnya ilmu ekonomi Islam itu mirip seperti ilmu ekonomi, tapi kita akan memasukkan apa sih ilmu-ilmu Islam gitu dari Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir ada bisnis Islam. Jadi ini juga sama kayak ilmu ekonomi Islam, yaitu perpaduan antara manajemen dengan ilmu-ilmu Islam. Lalu untuk kegiatan mahasiswa di FEB ini, untuk yang olahraga itu ada basket, voli, tenis meja, dan taekwondo. Nah, untuk yang seninya itu ada fotografi, dan lain-lain. Nah, sekarang ini ada fasilitas-fasilitas yang ada di FEB. Yang pertama itu adalah kolam Makara. Jadi, kolam Makara atau Komak ini merupakan salah satu tempat yang paling populer juga di UI, selain gedung rektorat tentunya. Biasanya tuh mahasiswa-mahasiswa FEB UI itu kalau habis kelar UTS atau UAS tuh selalu foto di sini gitu. Selanjutnya, yang kedua itu ada Auditorium Surya Atmaja. Jadi di ruangan auditorium ini, biasanya untuk mahasiswa-mahasiswa baru itu, pada hari pertama kuliah itu akan diadakan kuliah umum. Biasanya yang mengajar itu Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Selain itu juga, auditorium ini digunakan untuk seminar ataupun kuliah-kuliah umum lainnya. Lalu ada Pusat Sumber Belajar atau PSB. Jadi ini singkatnya adalah perpustakaan yang ada di FEB UI. Perpustakaan ini tuh akan semakin ramai menjelang hari ujian, baik UTS maupun UAS. Selanjutnya ada Pertamina Hall atau Per Hall. Jadi di Per Hall ini biasanya digunakan untuk aktivitas-aktivitas mahasiswa seperti basket, ataupun voli, ataupun ada pertandingan-pertandingan. Nah, untuk hari Jumat ini biasanya Per Hall itu digunakan untuk sholat Jumat. Dan yang terakhir itu ada kantin FE atau kafe. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah organisasi kemahasiswaan di FEB UI. Yang pertama itu ada BPM, kalau di sekolah SMA itu kayak MPK, dan satu lagi itu ada BEM, kalau di SMA itu kayak OSIS. Nah, ada juga himpunan untuk mahasiswa FEB. Yang pertama itu ada MSS atau Management Student Society, jadi ini himpunan untuk anak-anak manajemen. Lalu ada SPA atau Studi Profesionalisme Akuntan, jadi ini himpunan untuk anak akuntansi. Lalu ada Kajian Ekonomi dan Pembangunan Indonesia atau Kanopi FEB UI, yaitu himpunan untuk mahasiswa ilmu ekonomi. Dan yang terakhir adalah IBC atau Islamic and Business Economics Community. Oke, mungkin sekian presentasi fakultas pada kesempatan kali ini. Untuk sesi tanya jawab mungkin saya kembalikan dulu ke MC. Kepada MC, dipersilakan. Nah, jadi karena presentasi dari kakak-kakak alumni udah selesai, sekarang waktunya kita buka sesi tanya-jawab. Jadi, karena ini banyak banget ya yang join, ada 176 partisipan di sini, jadi ada 9 slide ya kalau di laptop aku. Jadi, yang mau tanya bisa langsung nyalain mic-nya aja, sebutin nama, lalu tanya apa yang mau ditanyakan gitu. Ayo, jangan malu-malu, mumpung kakak-kakaknya menyediakan waktu, ini nggak gampang loh ngumpulinnya.
Betul Tanya banget. dong, Mumpung saya masih tanya dulu banyak. deh, saya Boleh Bu, mulai. boleh Bu. Satu. Iya, boleh Bu. Ini sama Kak Arta. Gimana sih caranya bisa masuk kedokteran UI itu? Gitu loh. Ya, satu. Terus dijawab nih satu-satu nih. Satu, Ma Fadil. Fadil, tadi kamu S1, baru semester 7, tapi bisa langsung ikut S2-nya. Gimana ya caranya ya? Nah, gitu. Dua itu dulu, nanti yang lain. Arta dulu kali ya, atau Fadil. Ya, mungkin saya dulu kali ya, Bu. Iya. Iya. Jadi kalau di UI itu ketika nanti teman-teman masuk ke semester 7, sorry ya. Semester 7 itu nanti akan ada pendaftaran yang namanya fast track atau yang namanya akselerasi S1 ke S2 FPUI. Jadi biasanya kan kalau teman-teman ikut S2 itu biasanya 2 tahun ya periodenya. Jadi biasanya S1 4 tahun, S2-nya 2 tahun. Nah, kalau fast track ini S2-nya dimulai dari semester 7 S1. Jadi teman-teman nanti ambil beberapa mata kuliah S2 di semester 7 dan semester 8. Nah, syaratnya biasanya kalau tergantung fakultas, biasanya kalau di teknik misalkan ada syarat IP-nya harus sekian, kemudian nilai TOEFL, kemudian proposal penelitian kita juga harus diuji apakah linear atau tidak misalkan dengan S2-nya, kemudian kita punya jejak record buat penelitian apa aja, kayak gitu. Biasanya assessment-nya seperti itu, Bu. Oh iya, iya. Ya, Bu, Kalau sama boleh kayak tahu, biasa, Bu. sekarang kamu IP-nya berapa nih, Dil? Waduh, gimana? IPK sampai semester 6 kali ya, Bu? Iya. 3,88. Iya. Wow, keren. Keren, terima kasih ya, Dil. Iya, Bu. Arta mungkin? Halo Arta. Ada di tempat Arta. Arta, ini mengapa saya tanya gini loh ya, udah lama kita nggak tembus-tembus UI dari tes, jalur tes gitu ya, ataupun SNM atau dan lain sebagainya. Baru kamu ini yang memulai lagi di angkatan saya ya, di zaman saya. Jadi terus ngikut lagi adik-adiknya gitu kan ya. Wah, senang banget biar makin banyak lagi yang masuk-masuk FK gitu. Ya, Kak. Unmute nggak? Di unmute nih, ini masih mute ya. Koneksinya buruk, Bu. Tadi kenapa, Bu, pertanyaannya? Pertanyaannya, apa sih upayanya Arta sehingga bisa diterima di FK? Yang saya tahu, ranking tertinggi itu kan adanya di FK ya, untuk UI ya. Saya nggak tahu nilai tertingginya ada di sana, coba. Oh, ini yang PPT itu kan, Bu? Atau apa? Nggak usah pakai PPT, udah cerita aja. Nah. Jadi kalau saya kemarin SBMPTN perjuangannya juga lumayan ya, luar biasa. Kalau SNMPTN kan gimana ya, bukan bermaksud menjatuhkan atau apa, nggak ada. Kan SNMPTN sebagai sebuah penghargaan lah ya jatuhnya terhadap 3 tahun kalian sudah berusaha. Nah, tapi kalau SBM kalian harus berjuang lagi start dari awal. Nah, kalau aku dulu tuh kamu ya. Kalau aku dulu tuh belajarnya memang harus capek banget. Setiap malam tidur jam 11:30 itu sebelumnya pasti belajar dahulu. Aku pas waktu itu memang ngambil ada les. Tapi iya memang ambil ada les, jadi pulangnya sekitar jam 9 malam, terus jam 9 sampai jam 11:30 tuh tetap belajar lagi terus. Jadi emang kayak gitu teman-teman, aku ngerjain soal terus, itu paling utama sih. Kalau kalian memang dari awal sudah tahu mau ngejar apa,
aku saranin sih kan harus cari sekarang ya, harus tahu apa yang mau kalian kejar, supaya nanti lebih gampang kalian gimana cara ngatur strateginya. Nah, nanti kalian baru bisa nge-set jadwal apa yang harus kalian lakukan, berapa banyak soal yang harus kalian kerjain sehari-hari, jalur apa yang kalian bisa lewatin. Itu kalau misalkan memang udah pengen jalur SBMPTN, dari sekarang kalian harus udah start cari buku, cari soal, cari alumni mungkin kakak kelas yang satu jalur. Nah, kemudian nanti kalian mulai belajar dari situ. Nah, aku itu perjuangannya luar biasa banget teman-teman. Emang nggak mungkin gampang, nggak mungkin mudah gitu. Jadi buat kalian yang pengen berminat masuk UI, khususnya FKUI, bareng-bareng aku nanti harus kuat, harus semangat terus ya. Kayaknya kalau aku itu sih. Saya itu Bu Duma. Iya, makasih. Terima kasih Kak Arta. Dari teman-teman 1452 ada yang mau nanya nggak? Banyak banget loh yang bisa ditanyain. Kayak misalnya, Kak, gimana sih rasanya jadi mahasiswa jurusan ini? Atau Kak, punya tips and trick nggak buat kita buat masuk ke jurusan ini? Ada yang mau tanya, teman-teman 1452? Nah, bener banget nih. Nanti kita kasih hadiah deh bagi 3 penanya yang beruntung. Bagi 3 penanya yang beruntung nih, kalian bisa dapat saldo GoPay ataupun saldo OVO. Ayo, ayo. Keren. Kak, satu lagi Kak Rara, boleh Ya, tanya kenapa, Bu? ya, untuk Raul. Ini Raul ini kan ikutnya telescouting hukumnya, dan rencananya dia mau ke Spanyol dan lulus untuk sampai ke Spanyol ya. Coba deh, pengen tahu dari Raul. Cerita dulu. Ayo, Oh ya, Raul. tadi Arta berapa IP-mu ya Arta? IPK-nya? Saya sekarang 3,8 mengejar lebih tinggi lagi. Kedokteran loh, kedokteran 3,8. Aduh, Keren banget. keren banget, anak-anak aku hebat. Ayo, sekarang si Raul yang mau ke Spanyol S2-nya. Raul? Raul, where are you? Raul. Dapat bisikan saya katanya Raul ini kan telescouting. Nah, untuk masuk sampai ke luar itu kan harus ini lagi dia namanya Raul bisa ya. Spanyol atau Spanyol atau Belanda ya? Kuliah saya kurang paham. Nggak usah pakai PowerPoint, langsung aja cerita. Ini masih di-unmute. Nggak ada suaranya. Betul. Nggak kedengeran, Raul. Nah, coba dibuka nih. Halo? Oke. Iya, Toto gue ngomong gitu kedengeran. Bentar ya, Bu. Sudah bisa. Udah cerita deh. Halo? Suara saya kedengeran? Udah. Oke. Jadi tadi pertanyaannya apa, Bu? Kan kamu ikut yang telescouting nih FH-nya. Dengar-dengar nih mau ke Belanda atau ke Spanyol ya kemarin ya. Oh. Coba deh. Iya, Bu. Jadi halo semua teman-teman. Jadi gua masuk FHUI itu lewat jalur talent scouting. Jadinya gue masuk kelas KKI-nya FHUI. Nah, di FHUI itu sendiri, KKI-nya ada 3 jalur. Ada single degree, double degree, sama fast track. Nah, kebetulan gue sama kayak Bang Fadil, fast track juga. Jadinya maksimal lulus tuh 4 tahun dan langsung S2 lanjut. Nah, pilihannya itu salah satunya di Belanda. Nah, tapi sebelum itu bakal ada masa keluarnya dulu selama 1 semester. Nah, itu tuh dikasih pilihannya antara Australia, Belanda, Inggris, Amerika, dan berbagai macam lainnya. Seperti itu. Dan Raul pilih yang mana? Saya sendiri sih bakal milih di Belanda, Bu. Soalnya kan hukum Indonesia itu mengikuti hukum Belanda ya, Bu. Iya, betul ya. Gimana kalau bedanya kuliah sama waktu SMA? Bedanya sih kalau kuliah enggak deh, pas SMA dulu kita masih bisa merasa kalau misalnya gurunya tuh yang ngejar kita. Nah, sekarang kalau sama kuliah kita yang harus ngejar dosennya, mau gimana pun kita yang harus ngejar dosennya. Soalnya sejujurnya tuh dosen nggak peduli kalian ngumpulin tugas atau enggak. Nah, kalau kalian mau dapat nilai, kalian benar-benar harus berusaha gitu.
Betul, 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 betul. Ya, selamat sukses buat kamu. IP-nya berapa? Di atas 3,5 deh ini. Kalau IP sih saya nggak setinggi Mbak Arta atau Bang Fadil, tapi alhamdulillah masih 3,6 Bu. Ya, keren. Oh, mantap. Masih. Bagaimana dengan teaternya? Masih diikuti di sana teaternya? Enggak Bu, saya nggak ikut teater lagi Bu. Iya deh. Saya kembalikan ke Rara. Makasih, Rara. Iya, Bu Duma. Ayo nih teman-teman 52, Ya, ada yang mau Kak, nanya nggak? aku mau tanya dong. Oke. Kak. Namanya siapa? Oke, Gita ya? kenalin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak semua dan guru-guru semuanya. Nama saya Gita, saya dari kelas 12 IPA 1. Di sini aku mau nanya dong sama kakak-kakak semua, kira-kira ada tips linjur nggak sih Kak? Atau kakak sendiri ada rekomendasi nggak sih mungkin untuk linjur sendiri tuh masuk ke jalur yang mana gitu Kak? Makasih. Ayo yang linjur angkat tangan. Monggo dijawab yang linjur. Siapa tuh? Ini ada yang linjur lagi nggak selain aku? Baru Tarisa. Coba Tarisa. Oh, aku doang ya? Gita sebelumnya mau tahu apa nih tentang linjur? Kenapa Kak? Kamu mau tahu apa tentang linjur? Aku mau tahu kira-kira tipsnya apa aja untuk menghadapi, apalagi kalau SBM kan ada TPA-nya ya Kak. Nah, terus abis itu aku juga mau tanya kira-kira jalur apa yang kakak rekomendasiin untuk kita masuk gitu, lebih baik tuh pakai jalur apa kalau anak-anak yang linjur gitu Kak? Kalau misalnya aku sih linjur waktu itu, kalau misalnya ditanya tips and tricks sih, kalau nanti kebijakannya di angkatan kamu itu ada harus mengerjakan antara saintek atau sosum, kamu siapin deh tuh dari sekarang. Jadi kamu pelajarin sosum dari sekarang. Terus kalau misalnya jalur masuk, aku saranin sih kalau nggak di SBM, di UTBK, atau nggak di SIMAK. Karena biasanya SNMPTN itu kalau misalnya kamu linjur, itu pasti yang diprioritaskan itu adalah jurusan aslinya. Misalnya kayak aku nih, aku kan psikologi, dulunya aku anak IPA, tapi kalau misalnya aku ambil SNMPTN, aku tuh belum tentu menang dari anak IPS kayak gitu. Jadi lebih baik kamu pelajari kamu persiapkan diri untuk UTBK dan juga SIMAK kayak gitu. Gimana kita? Oke. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Oke, makasih Gita. Gita bisa tulis namanya ya di kolom chat. Nah, terus ada nih berikutnya dari Safa Salsabila Arianti dari kelas 12 IPS 2. Mau tanya? Iya, silahkan. Safa, bisa di-unmute. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Duma, Bapak Ibu Guru, dan kakak-kakak alumni 14. Di sini saya mau nanya, untuk jalur PPKB itu sistemnya di tiap jurusan itu beda-beda atau gimana, khususnya yang soshum. Dan kalau PPKB itu sendiri kira-kira range-nya itu berapa? Gitu sih Kak. Makasih Kak. Oke, PPKB di sini gue sama Tarisa doang ya? Sama Rachel ya? Iya. 3. Oke, mungkin mau jawab dulu dikit ya. Kalau untuk sistem PPKB itu kayak yang udah dijelasin Kak Fadil tadi sih. Jadi tiap sekolah bakal dikasih sekian banyak formulir. Nanti kalau misalnya teman-teman tertarik bisa isi formulirnya untuk ikut PPKB. Nanti seleksinya itu tadi pakai rapot. Nilai dari semester 1 sampai semester 5 untuk 6 mata pelajaran UN. Nah, kalau untuk tiap fakultas sistemnya beda atau sama, setahu aku sih sama ya. Maksudnya sistem seleksinya sama-sama kayak gitu semua. Jadi ketika kalian udah dikasih kuota nih, satu sekolah udah dikasih kuota PPKB, sekian banyak formulir, isi, nanti seleksi. Jadi dipilih sama UI. Nah, untuk range-nya itu tadi, maksudnya range nilai kah atau range apa? Biaya, Kak.